operasional tetap sama, jam 7 pagi sampai jam 9 malam. Tapi jam kerjanya pegawai laundry yang berbeda. Untuk jam operasional ini, ada yang bertanya juga, apakah akan menyesuaikan dengan kebiasaan atau kesibukan para pelanggan kita? Jawabannya, karena hari pertama, hari kedua kemarin, kita membludak banget teman-teman. Omset bisa 2-3 kali lipat. Nah, kalau tidak sampai 2 kali lipat, 3 kali lipat, berarti perlu dipertanyakan lagi. Oke, gimana kabarnya teman-teman? Puasa lancar? Semoga semuanya lancar dan sehat semuanya ya. Nah, teman-teman boleh melihat atau nengok dulu episode sebelumnya, kita membahas tentang persiapan tim di musim Lebaran dan Ramadan. Kali ini kita akan lebih fokus lagi ke jam operasional. Nah, teman-teman, sekarang kita masuk di episode kedua, dan kali ini kita akan membahas tentang jam operasional bisnis laundry kita di bulan Ramadan dan menjelang Lebaran, dan Lebarannya nanti akan seperti apa. Ada pertanyaan ke saya terkait jam operasional di bulan puasa dan Lebaran. Apakah ada perubahan jam kerja di bulan Ramadan ini? Pastinya ada. Kalau kebijakan di Apik Laundry, kami sharing ya tentang Apik Laundry, Resikuwangi Laundry, dan Less Worry mungkin seperti itu. Jadi kami ada perubahan jam operasional. Jam operasional tetap sama, jam 7 pagi sampai jam 9 malam. Tetap sama jam operasional. Tapi jam kerjanya pegawai laundry yang berbeda. Kami ada pengurangan 1 jam teman-teman di bulan puasa ini, di bulan Ramadan ini. Yang biasanya misalnya masuknya jam 7 pagi, shift 1 misalnya jam 7 pagi, pulang jam 4 sore biasanya. Akhirnya pas Ramadan gini, mereka masuk jam 7 pagi, pulang jam 3 sore dan istirahatnya setengah jam. Ada poin yang kedua adalah perubahan jam pada waktu orang berbuka puasa. Nah, kami juga ada kebijakan, kami tutup sementara jam 5 sore sampai setengah 7 malam. Jadi kami ada waktu 1,5 jam ya, berarti 90 menit untuk teman-teman istirahat di shift yang kedua. Jadi kalau ada tim kami yang masuk shift kedua di jam 12 siang sampai jam 9 malam, mereka dapat istirahat 1,5 jam pada waktu berbuka puasa bersama teman-temannya. Nah, sebelum kita lanjut, kita simak yang mau lewat berikut. Banyak pengusaha laundry yang gagal karena kurangnya pengetahuan. Nah, teman-teman jangan jadi salah satunya ya. Join Apik Academy sekarang juga. Karena banyak kelas-kelas laundry yang sesuai dengan kebutuhan laundrypreneur semuanya. Hubungi kami sekarang juga. Follow Instagram Apik Academy untuk mendapatkan informasi seputar kelas-kelas pelatihan laundry. Nah, teman-teman juga boleh membuat kebijakan memberikan takjil misalnya. Takjil free untuk pegawai yang masuk shift siang atau shift 2, dan juga memberikan takjil kepada pelanggannya. Itu juga tips yang boleh disampaikan dan diberikan kepada pelanggan maupun ke internal karyawan kita. Untuk jam operasional ini, ada yang bertanya juga, apakah akan menyesuaikan dengan kebiasaan atau kesibukan para pelanggan kita? Jawabannya bisa iya, bisa tidak. Kalau di kami, kebiasaan pelanggan kita udah tahu bahwa Apik Laundry selama 16 tahun berjalan, ini bukanya emang jam 7 pagi sampai jam 9 malam, nggak pernah ada perubahan. Dan setiap hari buka. Memang ada waktu-waktu tertentu yang tutup, misalnya pas Lebaran, Idul Adha, atau mungkin event-event tertentu kami biasanya tutup. Tapi kami akan melihat bahwa pelanggan itu di musim bulan Ramadan seperti sekarang, bulan puasa aja, kita lihat omset cabang-cabang kami itu mendadak meningkat luar biasa. Nah, bagaimana dengan teman-teman sendiri? Laundry-nya gimana? Membludak apa enggak? Karena hari pertama, hari kedua kemarin kita membludak banget teman-teman. Omset bisa 2-3 kali lipat. Nah, kalau tidak sampai 2 kali lipat, 3 kali lipat, berarti perlu dipertanyakan lagi. Areanya seperti apa, marketnya kenapa kok nggak ke kita? Apakah jangan-jangan nggak tahu jam operasional kita buka jam berapa, kita tutup atau tidak? Nah, ini menyambung pertanyaan berikutnya. Ada pertanyaan dari salah satu viewer YouTube kita, atau di DM Instagram kita. Ada yang bertanya bagaimana supaya pelanggan tahu bahwa laundry kita buka. Nah, ini yang menarik teman-teman. Jadi di kami, pada waktu jam operasional, kebijakan jam operasional, kebijakan teman-teman apakah akan ada cuti, lembur, dan sebagainya, kami tuangkan di dalam memo perusahaan. Kami sampaikan sebagai owner, kami membuat memo, dikirim ke semua pegawai, bahwa jam operasional jam berapa, dan itu disampaikan bukan hanya kepada pegawai kami, tapi ke pelanggan juga. Terus yang berikutnya adalah informasi kita bikin dalam bentuk apa? Kami buatkan poster, teman-teman. Kami bikinkan e-flyer. Jadi kami bikinkan desain, jam buka kapan, misalnya kayak tutup. Kami pernah tutup
di hari pertama puasa. Jadi Apik Laundry atau Resik Wangi Laundry atau apapun laundry kami, itu hari pertama puasa itu tutup. Dan kami infokan dalam bentuk flyer. Kami bisa sampaikan di dalam Google Maps, Instagram, YouTube, Facebook, atau apapun sosial media kita. Kami infokan ke sana terkait jam buka dan jam tutup kita. Biar orang tahu dan teman-teman harus update terus. Intinya adalah teman-teman harus update. Maka sebelum diupdate, teman-teman harus desain dulu. Desainnya seperti apa dan sebagainya. Nah, kalau untuk desain, saya biasanya percayakan kepada Cimera. Nah, ini iklan dikit ya, nggak apa ya. Kami percayakan kepada Cimera untuk membantu mendesainkan hal-hal yang berkaitan dengan bisnis laundry kami. Termasuk menginformasikan terkait jam buka dan jam tutup laundry kita. Seperti itu. Nah, yang kami perlu kasih tips untuk digarisbawahi adalah update terus Google Maps-nya teman-teman. Setiap hari kegiatannya diupdate di sana, bukan hanya sosial media tapi di Google Maps. Jam bukanya teman-teman pada waktu musim atau pada waktu masa Ramadan ini. Jam buka jam berapa, jam tutup jam berapa. Dan informasi ini diumumkan pada waktu 1 minggu atau berapa hari sebelum bulan Ramadan tiba. Oke teman-teman, semoga sharing dan tips ini bermanfaat. Silahkan komen jika ada pertanyaan. Dan sampai jumpa di episode Kultum berikutnya. Selamat menunaikan ibadah puasa. Terima kasih. Dan jangan lupa cek. Cut dulu. Dan sampai jumpa di episode berikutnya. Saya lupa. Silahkan komen jika ada pertanyaan. Sampai jumpa di episode Kultum berikutnya. Selamat menjalankan ibadah puasa. Oke teman-teman, terima kasih atas waktunya.